Film ini bercerita tentang Evelyn Heiko van der Veken yang sedang menjalani masa-masa kuliah. Dia memiliki dua adik bernama Arya Raihan jurnalis dan Maya Jessica Luciana Tarore yang masih belajar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Evelyn menceritakan kondisinya tersebut kepada Bimo Maxim Bultir, pacar yang dia kenal di kampus. Prihatin dengan kondisi Evelyn, Bimo menawarkan solusi untuk mencari kontrakan yang dekat kampus dan tentu saja murah. Kedua orang tua mereka meninggal akibat kecelakaan. Sejak saat itu, Evelyn harus pindah rumah. Hal itu dikarenakan rumah yang sekarang ditempati telah lama digadaikan ke bank dan Evelyn tidak mampu membayarnya. Dengan harga yang murah, rumah tersebut tergolong sangat lengkap. Evelyn tidak menyangka sama sekali rumahnya besar. Ada ruang tamu, kamar mandi, dan halaman yang sangat memadai. Kekurangan dari rumah itu adalah akses yang jauh dari keramaian dan lingkungan sekitar yang cukup horor. Tapi apa boleh buat, sewa yang murah jadi solusi masalah Evelyn saat ini. Maka tinggallah Evelyn dan dua saudaranya di rumah tersebut. Selama tinggal beberapa hari, mereka merasakan ada hal yang aneh. Evelyn merasa bukan cuma mereka bertiga yang tinggal di rumah tersebut, terutama bagian kamar mandi. Ada juga kotak musik kecil yang mengeluarkan suara yang indah tapi mengerikan. Tapi ada satu permintaan aneh dari penjaga rumah, barang-barang yang sudah tertata di sini sama sekali tidak boleh dipindah. Kira-kira begitu pesan penjaga rumah. Lama-kelamaan, gangguan dari suara bahkan penampakan mulai bermunculan. Apa sebenarnya yang terjadi dan cerita apa di balik rumah tersebut? Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di rumah ini. Terpaksa Evelyn dan adik-adiknya meminta bantuan kepada Bimo beserta kawan-kawannya untuk menginap di rumah kontrakannya. Evelyn menceritakan semua kejadian aneh dan menyeramkan kepada Bimo, sehingga sempat disuruh pindah oleh teman perempuannya. Namun Bimo mengatakan usulnya yaitu mereka bermalam satu malam untuk melihat kondisi rumah tersebut. Saat masuk rumah, mereka disuguhi kejadian-kejadian aneh yang menyeramkan. Saat malam tiba, mereka mulai tidur. Terlihat ada sosok-sosok di dalam kamar. Pokoknya macam-macam. Sepertinya ada hewan yang bergentayangan di rumah tersebut. Mereka semua mengalami gangguan dan makhluk tersebut. Mulai dari alam bawah sadar. Mereka sepertinya dirasuki roh jahat tersebut. Secara logika, buat apa tinggal terus di rumah tersebut? Mau bagaimana lagi Evelyn semenjak orang tuanya meninggal, dia harus jadi kepala keluarga untuk kedua adiknya. Sehingga keuangan mereka pun sedikit hanya cukup untuk kontrakan yang murah. Alasan itu membuat Evelyn bertahan. Cobaan yang terus memimpa pun Evelyn mencoba tenang. Memang terkadang sangat ketakutan. Kasihan juga adik-adiknya masih terlalu kecil, jadi sudah digangguin oleh makhluk tersebut. Rumahnya memang seram. Ada pohon beringin di belakang rumah, ada pohon pisang. Pokoknya kelihatan angker. Semua harus lihat ini, yang bisa blur kayak gini. Ada yang Oh iya, jangan lupa ya minggu depan bab 2 dan baik-baik aja kok. Temannya Bimo mengeluarkan hasil foto yang ia dapat di rumah kontrakannya Evelyn. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Sahut teman Bimo, mereka semua akhirnya berniat tidur di kontrakannya Evelyn. Semua teman-teman bergegas ke rumah Evelyn, membawa alasan dan tasnya masing-masing. Mereka antusias mau tidur di rumah Evelyn karena mendengar keluhan Evelyn yang hampir tiap malam diganggu roh jahat. Maya,
kok. Maya? Maya? Ma? Hai. Maya? Saat berada di rumah kontrakannya, Kevin. tiba-tiba saja selalu ada hal yang menakutkan membuat semua teman-teman panik dan ketakutan. Andai aku yang jadi Evelyn, saya pasti memilih tinggal di kosan biar kamarnya pas-pasan. Dalam arti tahan-tahanlah. Tapi daripada kerasukan setan tiap saat dan rasa takut selalu menghantui, lebih baik ngekos aja. Bingung. Begitu banyak kejadian menyeramkan di Terus ada rumah dua kamar ini, kosong, terkadang tapi kamar membingungkan. mandinya rusak. Kenapa di setiap tempat selalu ada hantu? Memang hantu itu sejenis makhluk, jadi mau kemana saja santai mas bro. Gangguan itu sungguh membahayakan. Membuat mereka semua kewalahan mau jaga siapa? Jangan bercanda dong. Sosok dan bunyi aktivitas arwah semakin menjadi. Membuat jantung bergetar, ketar-ketir jadinya. Aktivitas kampus aktivitas rumah juga Yang disenangi dari film ini adalah hantunya mengganggu hanya di rumah saja, tidak ke area kampus atau sekolahannya anak-anak. Maklumlah hantu rumahan. Penampakan itu menyeramkan, membuat Evelyn jadi kewalahan. Evelyn adalah mahasiswi pacarnya Bimo. Mereka berdua saling mencinta hingga akhirnya Bimo menawarkan Evelyn agar tinggal dengannya di rumah Bimo. Namun Evelyn takut nanti merepotkan ibu Bimo. Walau begitu Bimo tetap bersamanya. Di hari-hari selanjutnya, Bimo selalu menemani Evelyn kemana pergi. Evelyn adalah kepala keluarga sebab dia yang mencari nafkah untuk kedua adiknya. Kasihan banget nasib Evelyn. Walau begitu Evelyn tetap mensyukuri hidup. Kotak kecil yang dipegang Evelyn tersebut adalah larangan dari penjaga rumah agar tidak boleh disentuh. Di sisi lain, kemungkinan pengaruh mereka tidak menghiraukan penjaga rumah sehingga kejadian aneh ini bisa menimpa mereka. Kejadian yang menyenangkan ini membuat kita yang menonton juga bulu kuduk kita berdiri, sangat menegangkan. Walaupun ceritanya tidak seram banget, namun sangat menegangkan. Semoga teman-teman pun menyukai video ini. Kejadian pada film ini sepertinya menunjukkan pada kita bahwa ada sesuatu di rumah ini yang menjadi misteri. Misteri apa di rumah ini kita semua nggak tahu yang jelas. Lampunya pun kelihatan suram, warnanya redup. Ya kenapa ya tuannya tidak membeli lampu yang warna terang seperti lampu sorotkah apa ya? Tapi begitulah namanya juga film angker. Kalau lampunya terlalu terang mungkin hantunya ketakutan, berhubung hantu kan lebih suka dengan tempat-tempat yang gelap. Kejadian yang dialami Evelyn Bimo dan kawan-kawannya hampir sama terlihat di sesi terakhir. Di mana hantu tersebut membuat Vicky pingsan di dalam ruangan pohon beringin. Disusul teman laki-laki yang satunya, di mana ia pingsan di bawah pohon beringin. Teman perempuan Evelyn juga kerasukan di ruangan rumah. Sampai aku mati. Adik Evelyn juga sama. Dan giliran Evelyn
ia ditarik arwahnya atau semacam roh Evelyn lalu. Daging Aldi. Di Calon dalam penerus alam keluarga bawah kita, sadarnya, Evelyn terlihatlah sebuah adegan singkat masa, lalu arwah penghuni rumah angker tersebut, ceritanya di mana sang laki-laki membawa istrinya dengan jet pribadi ke rumah ibunda. Besok itu kan aku ada tugas di luar kota. Aku pamit dulu ya. Yang sekeng ditempati Evelyn dan kawan-kawan, cerita di masa lalu Sehat-sehat ya kamu. yang sangat romantis antara pasangan Sayang. si E Ya, pengganggu dan suaminya. Namun kelihatan di videonya sepertinya mama dari laki-laki itu kurang menyetujui hubungan antara keduanya. Terus nolongin dia. Dan dengan Gua terus panggil paus. berlanjut sampai pada tengah malam saat suaminya keluar kerja dan istrinya lagi sakit perut, mungkin kebelit pipis atau mau be. Tapi saat mau beb, ternyata tidak sengaja menyinggol sebuah buki mahal sehingga membangunkan mama makan dan akhirnya mama tersebut memarahinya dan mendorongnya jatuh dari tangga. Kejadian itu membuat perempuan hamil tersebut meninggal dan ibu tersebut dengan tergesa-gesa gerah memanggil pembantu rumahnya untuk mengurusi jenazah tersebut. Jenazah itu dikubur di bawah pohon beringin. Kisah yang menimpa Evelyn dan teman-temannya ini sepertinya menunjukkan betapa sakit jiwa atau arwah yang gentayangan, di mana jasadnya dikubur sembarangan, dan hal itulah sehingga kerasukan samping pada pingsan yang menimpa Bimo dan Evelyn serta rekan-rekannya sampai begitu sadis. Di akhir film ini pun kita ditunjukkan sosok wanita cantik berkerudung yang sedang tersenyum manis di sebelah kuburan. Senyumnya itu menandakan sebuah kepuasan karena telah membebaskan arwahnya. Sampai ketemu kembali di film-film selanjutnya. Dan jangan lupa sebelum meninggalkan video dan channel ini tolong di-subscribe.